Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat. Walaupun sudah sekitar 4 hari kita libur, tidak ada namanya PJJ, maka saya Mursal Effendi, guru matematika kelas 8, pada kali ini akan membahas beralih kepada bab 2 kelas 8 dengan KD 3.2.7 sistem koordinat polar atau kutub, dengan sub pokok bahasanya adalah hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar atau koordinat kutub. Ini sudah digambarkan sebagai berikut. Ada sumbu X, Y, koordinat kartesius dengan pusat O. Kemudian ada garis O, P dengan koordinat titik P-nya adalah X, Y, atau untuk koordinat polarnya adalah R, alpha. OP ini, jarak OP ini adalah R. Ya. Kemudian kemiringan garis OP ini terhadap sumbu X adalah alpha. Ya. Jarak O ke P1 hasil proyeksi dari titik P terhadap sumbu X secara tegak lurus adalah X. Jarak P ke P1 adalah Y. Besar sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Sini sudah ada 180, sini sudah ada 90 derajat, siku ini sudah ada alfa. Maka ini misalkan theta, ya, atau sudut X OP1. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak OP atau nilai R? Ini ya, segitiga OP1P itu siku-siku di P, maka berlaku rumusnya R kuadrat atau R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Pangkatkan 2 semuanya. Sehingga kalau kita ingin memperoleh nilai R saja adalah akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Jadi jarak R yaitu dari OP, ya, titik O kepada P ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga kita peroleh 3 sudut, yaitu ada sudut 45 derajat, sudut 30 derajat, sudut 60 derajat. Pada gambar sudut 45 derajat segitiga OPP1, ciri daripada sudut 45 derajat pada sudut O-nya apabila X dan Y-nya sama, yaitu A. Maka dengan rumus tadi kita peroleh R-nya, yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga R adalah akar dari A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Jadi ada 2 kali A pangkat 2. Sehingga R saja adalah A pangkat 2 adalah A. 2 tetap akar. Jadi R adalah A akar 2. Selanjutnya kita beralih ke sudut 30 dan 60. Ya. Ini ada kesamaan pada sudut 30 dan 60 derajat ini, yaitu pada R 30 derajat 2A, R pada 60 derajat 2A sama. Yang membedakannya, tanggal salah satu yang membedakannya pada X, ya. Apabila X pada sudut 30 derajat, cirinya adalah X-nya itu adalah A akar 3. X pada sudut 60 derajat adalah A. Nah, gitu ya. Kemudian Y jelas terbalik, ya. Apabila
pada 30 derajat Y-nya adalah A, pada sudut 60 derajat Y-nya adalah A akar 3. Nah, itu seperti ini. Jadi kalau kita menentukan nilai R, mengapa 2A dari rumus tadi, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk sudut 30 derajat, X-nya adalah A akar 3, jadi akar dari A akar 3 dikuadratkan pangkat 2 ditambah A pangkat 2. A pangkat 2 tambah A akar 3 pangkat 2. A akar 3 pangkat 2, dua-duanya dipangkatkan 2. A pangkat 2, kemudian kali akar 3 pangkat 2 adalah 3. Jadi menghasilkan 3A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Jadi ada 4A nih. 4A pangkat 2. Sehingga R adalah akar dari 4, 2 adalah 2, A pangkat 2 adalah 2. Maka nilai R-nya adalah 2A. Begitupun dengan sudut 60 derajat sama. Mari kita beralih kepada contoh ya. Kita beralih pada contohnya sekarang. Contoh 1, tentukan koordinat polar kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Pertanyaan A ya. Ada R-nya yaitu OP7 satuan, sudut alfanya sudah ada 38 derajat. Pertanyaan B, R-nya atau OQ ya, panjang jarak O ke Q 6 satuan, alfanya belum ada, yang ada theta nih sebelahnya 47 derajat. Mari kita jawab satu persatu ya. Untuk yang A, besar sudut XOP sebagai alfa yaitu 38 derajat ini ya. Jarak OP itu adalah R 7 satuan, maka koordinat polar kutub titik P adalah P R, alfa. Sehingga langsung kita peroleh P adalah 7,38 derajat. Ini sangat mudah ya. Sudah bisa dilihat hasilnya. Untuk yang B bagaimana ini? Ini kan theta. Yang tadi kan adalah alfa itu sudut XOP, maka R-nya sudah ada 6, sudut alfanya berapa? Ya, kita gambarkan sini. Dan alfa itu XOQ ya, kan XOP. XOQ-nya yaitu 180 derajat dikurangi sudut theta tadi 47 derajat. Sehingga sudut XOP sebagai alfa tadi, XOQ saya sebagai alfa tadi adalah 80 derajat dikurangi 47 derajat adalah 133 derajat. Jadi koordinat polar untuk pada titik Q adalah R, alfa yaitu 6,133 derajat, atau bisa juga ya titik Q adalah R, nama sudutnya XOQ. Oke. Kita beralih ke contoh soal lain, contoh soal nomor 2 ya. Tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Nah, kalau pakai koordinat kartesius pertanyaan A ada titik P 8,8 akar 3, pertanyaan B ada titik Q min 6,6. Kita jawab pertanyaan A dulu ya. Koordinat titik P 8,8 akar 3 artinya X-nya 8, Y-nya adalah 8 akar 3. Nah, ini kita sudah dapat bayangan. Kalau yang Y-nya 8 akar 3, kita lihat gambarnya ya, Y 8 akar 3, di sini A akar 3. Sudutnya jelas, alfanya 60 derajat. Tapi dari mana kita perolehnya? Nah, di sini nih. Kita lihat ya. Kita tentukan dulu R-nya. belum ada kan? Nah, untuk tadi kita kembali ke gambarnya ya.
R-nya itu ada 2A. Oke, 2A. A-nya dari X. Maka X-nya adalah 8. Maka R-nya adalah 2 kali 8, yaitu 16. R kita sudah peroleh. X sama dengan 8 itu besar sudutnya 30 derajat. Ya. X-nya 8, 30 derajat dari mana nih? X-nya 8 ya. Nah, ini sudutnya A-nya. Berarti di sini ya X-nya 8, di sini di A. Berarti di sudut P ini ada 30 derajat. Mengapa? Karena besar sudut pada sebuah segitiga tadi sudah dijelaskan 180 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 60 derajat, kurangi sudut siku 90 derajat. Maka hasilnya 30 derajat di P ini ya. Tetapi yang ditanyakan adalah P1 sudutnya yaitu alfa. R-nya 2A. Jadi R-nya 2 kali 8, 16. XOP-nya adalah 60 derajat. Jadi koordinat kutub P adalah 16,60 derajat. Bagaimana kalau kita gambarkan nih? Ya. Nah, kita gambarkan cara memperoleh dengan gambar ya. Kita gambarkan nih koordinat radiusnya XY. Ini ada jarak OP adalah R. Ya. Ini adalah sudutnya alfa. X-nya 8, Y-nya 8 akar 3. Kita peroleh R. Rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dalam akar. Jadi akar dari X-nya 8 pangkat 2, Y-nya 8 akar 3 dipangkatkan 2. Jadi dua-duanya pangkatkan 2, 8 pangkat 2 kali akar 3 pangkat 2. Jadi 8 akar 3 itu artinya 8 kali akar 3. Sehingga 8 pangkat 2 adalah 64. Akar 3 pangkat 2 adalah 3. Maka R adalah akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 64 kali 3 adalah 192. Jadi R adalah akar dari 64 ditambah 192 adalah 256. Yaitu 16. Dari mana anak-anak temprol 16? Akar 256 itu adalah antara akar 100 dan 400. Ini belum nyampe ke 400 tapi lebih dari 100. Berarti masih di 100. 100 itu udah 10 pangkat 2. Patokannya ya awalnya 10 pangkat 2 itu 1. Satuannya 1. Satuan dari 256 ada 6. Diperoleh dari faktor dari 6 yaitu angka yang sama ya. Faktor yang sama dari 6. 4 kali 4 16, 6. 6 kali 6 36, 6 jadinya. Kita ambil 6 jadi 16. Mengapa 16? Nah 16 kali 16 adalah 256. Jadi R nya adalah 16. Dengan demikian koordinat titik polar P adalah R yaitu 16, alfanya 60. Dari mana tadi 60? Ya kita peroleh ini nih tadi ya. Alfanya 60 derajat. Oke, kita beralih ke soal B ya. Koordinat Q ini 6,6. Nah, kita lihat sini. X dan Y-nya sama. Yaitu 6 satuan ke kiri, Y-nya 6 satuan ke atas. Nah, jadi X dan Y sama dengan A sama. Kalau X dan Y-nya sama, maka sudut alfanya 45 derajat. Sudah bisa kita tebak ya. Kita ingat tuh. Selanjutnya ya tetanya ya. Tetanya adalah 45 derajat. Akan tetapi yang kita tanyakan alfa. Ini alfa itu adalah XOQ ya. Setelah kita gambarkan, jadi harus digambarkan ya. XOQ adalah alfa derajat ya. Maka kita memperoleh alfa derajat ini dari mana? Yaitu dari sini sampai kepada sudut theta ini besar sudutnya ada sudut namanya sudut lurus 180 derajat. Jadi sudut XOQ atau alfa itu adalah 180 derajat dikurangi theta. Tetanya adalah 45. Kita peroleh 45 dari mana? Ini
X dan Y nya sama ya, X nya 8 min 6, Y nya 6, maka theta nya 45 derajat, sehingga 180 derajat dikurangi 45 derajat adalah 135 derajat. Jadi alfanya 135 derajat. Kita peroleh R sekarang. Bagaimana memperoleh nilai R? Rumusnya udah jelas tadi ya. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X nya kita substitusikan min 6 pangkat 2 tambah Y nya 6 pangkat 2. Negatif 6 kali negatif 6 adalah 36 tambah 6 kali 6 adalah 36. Ya sudah 2 kali 36. Kalau ditambahkan 72. Akar 72 itu kita sederhanakan lagi, yaitu akar dari 36 kali 2, sehingga R adalah akar 36 adalah 6, akar 2 tetap 2. Ini hasil penyederhanaan dari sini, sehingga kita peroleh R nya adalah 6 akar 2. Jadi koordinat polar titik Q, ini kan koordinat kartesiusnya min 6,6, koordinat polarnya adalah R, yaitu 6 akar 2, alfa 135 derajat. Alfa itu dari sudut XOQ, bukan Q1OQ, tapi X dari sumbu X ya, OQ. Baiklah, kita demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kita sudah mempelajari bagaimana menentukan koordinat polar dari titik koordinat kartesius dan dari gambar ya pada kartesius, gambar segitiga yang terbentuk dari kemiringan jarak titik O pada sebuah titik pada kartesius, baik P ataupun Q, yang yaitu R ya, kemiringannya adalah alfa langsung atau kemiringan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Kalau tidak terhadap sumbu X, berarti dia theta dulu. Saya kira kalian dapat memahaminya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.